Assalamualaikum teman-teman, baik ya kita lanjutkan kembali. Ini ada kesalahan teknis ya. Ada kesalahan teknis di Smart Pen-nya. Jadi tadi kita lanjutkan kembali ya. Untuk kasus salmon dengan kualitas baik atau kontaminasi lebih rendah. Tadi kita dapat nilai D value 64 derajat Celcius kan di referensinya 58,44 detik. Nah, ini waktu pemanasan yang dibutuhkan tadi kan 9D, jadi 9 dikali 58,44 detik sama dengan 525,96 detik. Nah, ini bisa kita konversikan ke satuan menit, jadi 525,96 dibagi 60, ini dapat sekitar 8,77 menit pada 64 derajat Celcius. Nah, misal, ini kan D-nya 64 derajat ya teman-teman. Bagaimana dengan nilai D yang 72 derajat Celcius? Misal di referensinya, D 72 derajat Celcius itu 2,92 detik. Sehingga waktu yang diperlukan adalah kan dia 9D ya. Jadi 9 dikali 2,92 detik sama dengan 26,28 detik. Dan ini perhitungan ini menunjukkan bahwa desain proses pengasapan harus mempertimbangkan beberapa faktor mikrobiologis, yaitu yang pertama tingkat kontaminasi awal. Ya, jadi semakin tinggi jumlah bakteri awal, maka semakin besar reduksi yang diperlukan. Lalu yang kedua, nilai D pada suhu tertentu. Setiap mikroorganisme memiliki ketahanan panas yang berbeda sehingga D value menjadi parameter penting dalam thermal process design. Lalu yang ketiga ada suhu pemprosesan. Ya, suhu lebih tinggi dapat mempercepat inaktivasi bakteri, tetapi harus tetap mempertahankan kualitas produk. Lalu yang terakhir 4, waktu pemrosesan. Waktu harus cukup lama untuk mencapai jumlah D value yang diperlukan agar target keamanan tercapai. Jadi dalam proses hot smoking ikan, efek antimikroba dari asap dan garam hanya bersifat tambahan, sedangkan penghancuran mikroorganisme terutama ditentukan oleh perlakuan panas. Untuk mengendalikan patogen seperti Listeria monocytogenes, proses harus dirancang berdasarkan konsep D value dan log reduction sehingga kombinasi suhu dan waktu mampu menurunkan populasi bakteri dari tingkat kontaminasi awal hingga tingkat yang secara statistik sangat aman, yaitu kurang lebih 10⁻⁶ kemungkinan bertahan hidup. Nah, ini ada tabel ya teman-teman. Tabel ini menunjukkan hubungan antara suhu pemprosesan, D value, dan waktu minimum proses hot smoking yang diperlukan untuk mencapai reduksi mikroba sebesar 12D terhadap si Listeria monocytogenes pada beberapa jenis produk seafood seperti cod, salmon, terus smoked mussel. Jadi konsep dari 12D reduction ini berarti proses pemanasan dirancang untuk menurunkan populasi bakteri sebesar 12 siklus log, yaitu dari tingkat kontaminasi yang sangat tinggi hingga tingkat yang secara statistik sangat kecil kemungkinan masih bertahan hidup. Jadi dalam konteks keamanan pangan, pendekatan ini digunakan sebagai standar keamanan mikrobiologis untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan aman dikonsumsi. Tabel ini memperlihatkan bahwa nilai D sangat dipengaruhi oleh suhu pemanasan. Pada suhu yang lebih rendah, nilai D lebih besar, artinya bakteri membutuhkan waktu yang lebih lama untuk diinaktivasi. Sebaliknya, ketika suhu meningkat, nilai D menurun secara signifikan sehingga waktu yang diperlukan untuk mencapai tingkat reduksi yang sama menjadi jauh lebih singkat. Misalnya pada ikan salmon ya, ini pada ikan salmon,
dengan nilai D pada suhu 58 derajat Celcius sekitar 9,21 menit. Sehingga untuk mencapai reduksi 12D diperlukan waktu sekitar 1 jam 51 menit. Namun ketika suhu meningkat menjadi 64 derajat Celcius, ya, di sini diperlukan nilai D-nya turun menjadi sekitar 58,44 detik sehingga waktu proses untuk mencapai reduksi yang sama hanya di 12 menit. Pada suhu yang lebih tinggi lagi, 72 derajat Celcius contohnya. Nah, ini 2,92 detik dan waktu prosesnya hanya 35,1 detik ya. Jadi pola yang sama juga terlihat pada jenis seafood ikan cod dan smoked mussel yang menunjukkan bahwa peningkatan suhu secara drastis dapat mempercepat inaktivasi bakteri. Selain suhu, tabel ini juga menunjukkan bahwa jenis bahan pangan mempengaruhi ketahanan panas mikroorganisme. Nilai D untuk Listeria monocytogenes pada ikan cod, salmon, dan mussel ini tidak identik meskipun pada suhu yang sama. Dan ini terjadi karena komposisi kimia dan struktur jaringan makanan dapat mempengaruhi perlindungan mikroba terhadap panas. Dan faktor seperti kadar lemak, kadar air, komposisi protein, dan matriks jaringan dapat menyebabkan mikroorganisme menjadi lebih atau kurang tahan terhadap pemanasan. Contohnya ya, pada suhu 64 derajat Celcius, nilai D pada salmon sekitar 58,4 detik. Sementara pada ikan cod ini 24,75 detik dan pada smoked mussel 37,72 detik. Dan perbedaan ini menunjukkan bahwa rancangan proses pengasapan tidak dapat menggunakan satu parameter yang sama untuk semua jenis produk seafood, melainkan harus mempertimbangkan karakteristik spesifik dari bahan baku. Dan informasi ini menjadi suatu hal yang sangat penting ya dalam rekayasa proses termal pada industri pengolahan ikan asap. Jadi si produsen harus memastikan bahwa kombinasi suhu dan waktu pemprosesan cukup untuk mencapai reduksi mikroba yang ditargetkan, terutama untuk patogen penting seperti Listeria monocytogenes yang dikenal mampu bertahan pada kondisi dingin dan sering menjadi perhatian utama untuk produksi food siap dikonsumsi. Sehingga meskipun proses hot smoking ini juga melibatkan efek antimikroba dari garam dan senyawa asap, faktor yang paling menentukan dalam memastikan keamanan mikrobiologis tetaplah perlakuan panas yang memadai ya. Jadi, dengan menggunakan nilai D value pada berbagai suhu, industri dapat menentukan waktu pemanasan minimum yang diperlukan untuk memastikan produk ikan asap yang dihasilkan aman sekaligus tetap mempertahankan kualitas sensorinya. Bu, di sini D value 9 menit, tapi kok prosesnya sampai 1 jam, hampir 2 jam ya. Ini D value waktu yang kita butuhkan yaitu 9 menit untuk mempertahankan suhu misalnya 58 derajat Celcius. Jadi ketika kita mau proses asap kan tidak ujuk-ujuk langsung ke suhu 58, tapi ada proses naik dulu suhunya, lalu kita pertahankan suhunya, lalu ada nanti proses yang namanya cold shock, penurunan suhu. Nah, ini totalnya kalau dijumlahkan hampir mencapai 2 jam. Dalam proses pengasapan pangan, asap yang dihasilkan dari pembakaran kayu sebenarnya merupakan campuran kompleks ya dari gas, uap, dan partikel padat berukuran sangat kecil. Secara komposisi, sebagian besar asap terdiri dari udara dan berbagai gas volatil, sedangkan sisanya berupa partikel hidrokarbon. Yaitu partikel hidrokarbon yang ukurannya mikroskopis yang terbentuk selama proses pirolisis komponen kayu seperti selulos, hemiselulos, dan lignin. Partikel-partikel kecil ini memiliki ukuran yang sangat bervariasi dan
Sebagian dapat mengendap pada permukaan makanan selama proses pengasapan. Namun, pengendapan partikel padat ini sebenarnya hanya memberikan kontribusi yang relatif kecil terhadap perubahan sifat produk. Dan ini peran yang jauh lebih penting berasal dari penyerapan senyawa gas volatil oleh jaringan makanan, karena senyawa-senyawa inilah yang menyebabkan adanya perubahan warna, aroma khas asap, serta karakteristik rasa pada produk yang diasap. Ketika si asap ini bersentuhan dengan permukaan makanan, maka berbagai senyawa kimia di dalamnya dapat berdifusi ke dalam lapisan permukaan bahan pangan. Senyawa ini kemudian berinteraksi dengan komponen makanan seperti protein, lemak, dan air sehingga menghasilkan reaksi kimia yang berkontribusi terhadap pembentukan warna coklat keemasan serta flavor smoky yang khas. Selain memberikan sifat sensor yang diinginkan, beberapa senyawa dalam asap juga memiliki aktivitas antimikroba dan antioksidan, ya, sehingga membantu memperpanjang umur simpan produk. Dan ini salah satu kelompok senyawa penting dalam asap adalah nitrogen oksida. Senyawa ini terbentuk selama pembakaran bahan organik yang mengandung nitrogen. Dalam proses pengasapan, nitrogen oksida dapat berperan dalam reaksi pembentukan warna pada permukaan produk, terutama melalui interaksi dengan pigmen pada daging atau ikan. Reaksi ini dapat menghasilkan warna yang lebih stabil dan menarik pada produk yang diasap. Kedua, ada yang ini yang sering menjadi perhatian, yaitu polycyclic aromatic hydrocarbon. Senyawa ini terbentuk selama pembakaran yang tidak sempurna dari bahan organik seperti kayu. Polycyclic aromatic hydrocarbon terdiri dari beberapa cincin aromatik yang terikat bersama, dan sebagian di antaranya diketahui memiliki potensi karsinogeniknya. Karsinogenik yaitu senyawa yang bisa menyebabkan kanker. Oleh karena itu, dalam industri pengolahan pangan, proses pengasapan harus dikendalikan secara ketat. Contohnya dengan memilih jenis kayu yang tepat, mengatur suhu pembakaran, dan menghindari pembakaran langsung untuk meminimalkan pembentukan PAH dalam produk pangan. Yang ketiga, komponen asap yang sangat berperan dalam pembentukan karakteristik flavor adalah senyawa fenolik. Senyawa ini berasal dari degradasi lignin dalam kayu selama proses pembakaran. Fenol dan turunannya memberikan aroma asap yang khas sekaligus memiliki aktivitas antioksidan dan antimikroba. Karena sifat ini, senyawa fenolik berperan penting dalam menghambat oksidasi lemak serta pertumbuhan mikroorganisme, sehingga membantu mempertahankan kualitas dan stabilitas produk yang diasap. Selain fenol, asap juga mengandung senyawa furan yang terbentuk dari degradasi karbohidrat seperti selulosa dan hemiselulosa selama pemanasan. Senyawa furan berkontribusi terhadap aroma manis, karamel, dan sedikit terbakar yang sering ditemukan pada produk yang diasap. Senyawa ini, si furan ini menambah kompleksitas flavor dan menjadi salah satu komponen penting dalam profil aroma produk asap. Lalu yang kelima ada senyawa karbonil seperti aldehid dan keton. Dan senyawa ini memainkan fungsi penting dalam pembentukan warna dan aroma karena dapat berinteraksi dengan protein pada permukaan makanan melalui reaksi Maillard atau interaksi dengan gugus amino. Reaksi ini menghasilkan berbagai senyawa aroma yang memperkaya karakter sensori produk. Lalu yang keenam ada asam karboksilat alifatik seperti asam asetat dan asam format. Senyawa ini memberikan kontribusi terhadap rasa asam ringan pada produk asap serta membantu menurunkan pH permukaan makanan. Penurunan pH ini dapat menghambat pertumbuhan beberapa mikroorganisme sehingga memberikan efek pengawetan tambahan. Selain senyawa volatil, asap
juga mengandung senyawa tar, ya, yang merupakan fraksi berat dari hasil pembakaran kayu. Senyawa tar biasanya terdiri dari campuran kompleks hidrokarbon berat dan komponen aromatik. Meskipun dalam jumlah kecil dapat berkontribusi terhadap warna dan aroma, konsentrasi tar yang terlalu tinggi dapat menyebabkan rasa pahit, warna terlalu gelap, serta potensi pembentukan senyawa yang tidak diinginkan. Sehingga ini sering digunakan sistem filtrasi atau pengaturan pembakaran untuk mengurangi fraksi tar yang berlebihan. Ya, tadi kita membahas terkait apa saja sih senyawa-senyawa yang terdapat pada asap ya. Lalu ini kita akan membahas komponen-komponen yang bersifat preservatif atau yang dapat mengawetkan. Dalam proses pengasapan pangan, asap kayu mengandung berbagai senyawa kimia yang tidak hanya memberikan aroma dan warna khas, tetapi juga berperan sebagai agen pengawet alami. Dan beberapa komponen asap memiliki kemampuan untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme serta menghambat kerusakan kimia pada makanan. Salah satu kelompok senyawa yang paling penting adalah senyawa fenolik. Ya, ada senyawa fenolik yang terbentuk dari degradasi lignin pada kayu selama proses pembakaran atau pirolisis. Senyawa fenol dan turunannya memiliki dua fungsi utama dalam pengawetan, yaitu sebagai antioksidan dan antimikroba. Sebagai antioksidan, senyawa fenolik mampu menghambat oksidasi lemak dalam produk pangan seperti ikan atau daging sehingga mencegah terjadinya ketengikan dan mempertahankan kualitas rasa selama penyimpanan. Sebagai antimikroba, senyawa ini dapat merusak membran sel mikroorganisme serta mengganggu aktivitas enzim penting dalam metabolisme mikroba, sehingga menghambat pertumbuhan bakteri pembusuk. Selain fenol, asap juga mengandung asam asetat dan berbagai asam karboksilat lainnya yang terbentuk dari degradasi komponen karbohidrat dalam kayu. Senyawa-senyawa ini berkontribusi pada penurunan pH permukaan makanan sehingga menciptakan lingkungan yang kurang mendukung bagi pertumbuhan mikroorganisme. Efek antimikroba dari asam-asam organik ini bekerja melalui mekanisme penetrasi asam ke dalam sel mikroba yang kemudian mengganggu keseimbangan pH internal dan menghambat aktivitas metabolik. Karena sifat pengawet dan pemberi aroma yang dimiliki oleh komponen asap tersebut, senyawa-senyawa ini juga dapat diekstraksi dari asap dan digunakan sebagai produk liquid smoke. Ya, jadi liquid smoke banyak digunakan dalam industri pangan modern karena dapat memberikan flavor asap dan efek pengawetan tanpa harus melakukan proses pengasapan tradisional secara langsung. Meskipun asap memiliki manfaat dalam pengawetan dan peningkatan kualitas sensori makanan, asap juga mengandung sejumlah kecil senyawa yang berpotensi menimbulkan resiko kesehatan jangka panjang. Salah satunya kelompok senyawa yang menjadi perhatian adalah polisiklik aromatik hidrokarbon atau PAH ini yang terbentuk dari pembakaran yang tidak sempurna. Jadi terbentuk dari pembakaran yang tidak sempurna pada bahan organik seperti kayu. PAH terdiri dari beberapa cincin aromatik yang terikat bersama dan sebagian diantaranya memiliki sifat karsinogenik dan berpotensi menyebabkan kanker. Selain itu, asap juga mengandung yang namanya polychlorinated biphenyl, ya, polychlorinated biphenyl atau PCB yang memiliki struktur mirip dioksin. Senyawa ini bersifat persisten di lingkungan dan dapat terakumulasi dalam jaringan lemak sehingga paparan jangka panjang dapat menimbulkan berbagai efek toksik bagi kesehatan manusia. Komponen lainnya, nih ada nitrogen oksida. Ya, dalam asap senyawa ini dapat bereaksi dengan amina atau amida yang terdapat dalam makanan.
khususnya pada produk berbasis protein seperti ikan dan daging. Reaksi ini dapat menghasilkan nitrosamin, ya, yaitu kelompok senyawa yang diketahui memiliki potensi karsinogenik. Selain itu, nitrogen oksida juga dapat bereaksi dengan senyawa fenolik dalam asap untuk membentuk nitrofenol, ya, nitrosopenol, yang juga menimbulkan kekhawatiran terkait keamanan pangan. Reaksi kimia semacam ini menunjukkan bahwa proses pengasapan tidak hanya melibatkan transfer senyawa dari asap ke makanan, tetapi juga dapat memicu reaksi kimia lanjutan antara komponen asap dan komponen makanan. Selain reaksi yang melibatkan nitrogen oksida, ada senyawa karbonil dan asam organik. Ya, dalam asap juga dapat berinteraksi dengan komponen utama makanan seperti karbohidrat dan protein. Senyawa karbonil misalnya aldehid dan keton dapat bereaksi dengan gugus amino pada protein melalui mekanisme yang mirip dengan maillard, sehingga menghasilkan berbagai senyawa aroma yang memberikan kompleksitas flavor pada produk asap. Reaksi antara asam dan komponen makanan juga dapat mempengaruhi tekstur, warna, serta stabilitas kimia dari produk yang diasap. Oleh karena itu, proses pengasapan sebenarnya melibatkan kombinasi reaksi fisik, kimia, dan biokimia yang bersama-sama menentukan karakteristik akhir produk. Bagaimana pengolahan makanan dengan smoking? Ya, dalam proses pengolahan makanan yang diasap, tahap awal yang sangat penting adalah proses curing atau penggaraman sebelum dilakukan pengasapan. Ya, Proses curing ini biasanya ditetapkan sebelum warm smoking dan cold smoking, dan dalam beberapa kasus juga sebelum hot smoking. Tujuan utama curing adalah untuk meningkatkan keamanan mikrobiologis, memperbaiki cita rasa, serta membantu proses pengawetan. Garam yang digunakan dalam curing bekerja dengan cara menurunkan aktivitas air dalam jaringan daging atau ikan sehingga menghambat pertumbuhan mikroorganisme pembusuk maupun patogen. Selain itu, curing juga membantu memperbaiki tekstur produk dan mempersiapkan jaringan pangan agar dapat menyerap senyawa-senyawa dari asap secara lebih efektif selama proses pengasapan. Pada beberapa jenis produk, ya, terutama daging yang diasap secara dingin atau cold smoked meats, bahan pangan yang sering kali dipanaskan atau dimasak terlebih dahulu sebelum proses pengasapan. Jadi bahan pangan seringkali dipanaskan atau dimasak terlebih dahulu, ya, pre-cook, ya, sebelum proses pengasapan. Pre-pemanasan ini bertujuan untuk mengurangi jumlah mikroorganisme awal serta memastikan produk lebih aman dikonsumsi. Karena proses cold smoking ini biasanya dilakukan pada suhu yang relatif rendah, sehingga tidak cukup untuk membunuh mikroba secara signifikan. Jadi dengan adanya si pre-cook atau tahap pemasakan awal, risiko kontaminasi mikroba dapat ditekan sebelum produk menerima paparan asap untuk memberikan rasa dan aroma yang khas. Di negara-negara industri, metode curing yang paling umum digunakan adalah wet curing, yaitu proses penggaraman yang menggunakan larutan garam atau brine yang biasanya juga mengandung tambahan gula dan berbagai rempah-rempah. Penambahan gula tidak hanya memberikan keseimbangan rasa, tetapi juga dapat membantu meningkatkan stabilitas warna dan memperbaiki karakteristik sensori produk. Rempah-rempah yang ditambahkan dalam larutan brine berfungsi memberikan profil aroma tambahan serta efek antimikroba ringan. Proses perendaman dalam larutan brine atau larutan garam ini memungkinkan garam dan komponen lain berdifusi secara merata ke dalam jaringan makanan, ya,
sehingga menghasilkan tingkat penggaraman yang lebih seragam dibandingkan metode lain. Lama waktu kuring dengan metode ini sangat bervariasi mulai dari beberapa jam hingga sekitar 2 minggu tergantung pada ukuran bahan, jenis produk, serta tingkat pengawetan yang diinginkan. Selain metode wet curing, terdapat pula metode dry curing, yaitu proses penggaraman dengan cara menggosokkan garam kasar secara langsung ke permukaan daging atau ikan. Metode ini saat ini relatif kurang umum digunakan karena memerlukan tenaga kerja yang lebih banyak dan hasil penggaraman yang kurang seragam dibandingkan metode brining ya. Namun teknik ini masih banyak dipraktikkan dalam pengolahan tradisional, terutama di daerah tropis. Ya, dan dalam kondisi ini dry curing sering dipilih karena lebih sederhana, tidak memerlukan peralatan khusus dan dapat dilakukan dengan sumber daya yang terbatas. Produk yang diproses dengan dry curing dan kemudian diasap panas atau hot smoke biasanya memiliki kadar garam yang sangat tinggi. Kombinasi antara penggaraman intensif dan proses pengasapan menghasilkan produk dengan kemampuan penyimpanan yang baik tanpa pendinginan. Produk-produk seperti ini dapat disimpan selama beberapa minggu ya pada suhu ruang karena kadar garam yang tinggi dan efek pengeringan dari proses pengasapan mampu menekan pertumbuhan mikroba. Namun karena kadar garamnya sangat tinggi, produk ini biasanya tidak langsung dikonsumsi. Sebelum dimakan, produk perlu direbus atau direndam dalam air tawar untuk mengurangi kadar garam sehingga rasanya menjadi lebih seimbang dan dapat diterima oleh konsumen. Setelah proses curing atau penggaraman, ikan biasanya melalui beberapa tahap persiapan sebelum dilakukan proses pengasapan. Yang pertama adalah penirisan atau drying dan pembilasan atau rinsing untuk menghilangkan kelebihan garam pada permukaan ikan. Langkah ini penting agar kadar garam pada produk akhir tidak terlalu tinggi serta membantu memperoleh distribusi garam yang lebih merata di dalam jaringan ikan. Setelah itu, ikan disimpan dalam kondisi refrigerasi selama sekitar 6 hingga 12 jam. Pendinginan ini berfungsi untuk menstabilkan struktur jaringan ikan setelah proses curing, serta memungkinkan garam yang telah diserap untuk terdistribusi secara lebih merata melalui proses difusi di dalam jaringan daging. Setelah tahap pendinginan tersebut, ikan kemudian menjalani proses cold smoking, yaitu pengasapan pada suhu relatif rendah biasanya di sekitar 25 sampai 33 derajat Celcius. Pada suhu ini tujuan utama pengasapan bukan untuk memasak ikan ya, tetapi untuk memberikan aroma asap, mengurangi kadar air secara perlahan, serta menambahkan efek pengawetan dari senyawa kimia dalam asap. Proses ini dilakukan di dalam kiln atau smokehouse, yaitu ruang khusus yang dirancang untuk menghasilkan dan mengalirkan asap secara terkendali ke produk pangan. Lama waktu pengasapan dapat bervariasi tergantung pada jenis ikan, ukuran produk, serta karakteristik flavor yang diinginkan. Dan dalam prakteknya, proses ini berlangsung mulai dari sekitar setengah hari hingga 3 minggu. Waktu pengasapan yang lebih lama biasanya menghasilkan flavor asap yang lebih kuat serta tingkat pengeringan yang lebih tinggi. Setelah proses pengasapan selesai, ikan dikeluarkan dari smokehouse dan kemudian didinginkan sekitar 24 jam. Jadi kiln ini smokehouse ya, teman-teman. Tahap pendinginan ini penting untuk menstabilkan kondisi produk serta memungkinkan senyawa aroma dari asap untuk terdistribusi dan terikat lebih stabil pada jaringan makanan. Setelah pendinginan, produk ikan asap dapat diproses lebih lanjut ya
sesuai dengan kebutuhan pasar seperti diiris menjadi potongan tipis atau dikemas dalam bentuk utuh untuk distribusi dan penjualan. Dalam industri pengolahan ikan asap, frozen fish atau ikan beku seringkali lebih disukai sebagai bahan baku. Dan alasan utamanya bahwa proses pembekuan pada suhu rendah selama minimal 30 hari dapat membunuh parasit yang mungkin terdapat dalam ikan. Parasit merupakan salah satu resiko biologis pada produk ikan, terutama pada produk yang tidak mengalami pemanasan tinggi seperti crude smoked fish. Oleh karena itu, penggunaan ikan yang telah dibekukan sebelumnya menjadi langkah penting untuk meningkatkan keamanan pangan. Sebelum pengasapan, ikan ini biasanya direndam dalam larutan garam atau brine dengan konsentrasi tertentu. Salah satu konsentrasi yang umum digunakan adalah brine 80 ya, yaitu sekitar 211 gram garam per liter air. Konsentrasi ini dianggap cukup untuk memberikan rasa asin yang seimbang serta menghambat pertumbuhan mikroba patogen, tetapi tidak terlalu tinggi sehingga membuat produk akhir terasa terlalu asin. Brining juga membantu meningkatkan daya tahan produk selama penyimpanan. Karena si garam ini berperan dalam menurunkan aktivitas air yang diperlukan oleh mikroorganisme untuk tumbuh. Proses penyerapan garam oleh ikan sangat dipengaruhi oleh konsentrasi larutan brine yang digunakan. Dalam larutan brine yang lebih lemah, ikan biasanya menyerap garam secara lebih merata, ya. Karena apa? Karena gradien konsentrasi garam kan lebih stabil dan ini memungkinkan difusi berlangsung secara perlahan dan seragam. Namun kelemahan dari penggunaan brine yang lebih encer adalah waktu perendaman yang dibutuhkan menjadi lebih lama agar kadar garam yang diinginkan dapat tercapai. Sebaliknya, kalau kita menggunakan larutan brine dengan konsentrasi yang lebih tinggi, maka proses penyerapan garam dapat berlangsung lebih cepat karena perbedaan konsentrasi yang lebih besar antara larutan dan jaringan ikan. Namun, penggunaan brine yang terlalu kuat dapat menimbulkan masalah kualitas setelah ikan dikeringkan dan diasap. Kelebihan garam dapat mengendap dan membentuk kristal. Ya, dia ini membentuk kristal. Ya, membentuk kristal pada permukaan kulit ikan yang terlihat sebagai bercak-bercak putih yang tidak menarik secara visual. Meskipun nggak berbahaya nih untuk kesehatan, bercak-bercak putih tersebut dapat menurunkan nilai estetika dan penerimaan konsumen terhadap produk. Tujuan utama dari proses penggaraman atau penrendaman dalam larutan garam sebelum pengasapan adalah untuk mencapai konsentrasi garam dalam produk akhir lebih dari 3%. Kadar garam ini penting karena berfungsi sebagai salah satu faktor pengawet alami yang membantu menghambat pertumbuhan mikroba pembusuk maupun patogen. Garam bekerja dengan cara menurunkan nilai aktivitas air dan menciptakan tekanan osmotik yang menyebabkan sel mikroba kehilangan air sehingga pertumbuhannya terhambat. Penelitian ada juga teman-teman ya, penelitian dilakukan oleh Yanar et al. Pada ikan tilapia asap panas hot smoke tilapia menunjukkan bahwa penggunaan larutan garam 5% memberikan hasil yang optimal dengan umur simpan mencapai 35 hari selama penyimpanan dingin. Konsentrasi ini dianggap seimbang karena cukup efektif dalam menghambat mikroba tanpa menyebabkan produk menjadi terlalu asin atau mengubah karakteristik sensori secara berlebihan. Setelah proses pengasapan selesai, baik pada cold smoked fish maupun pada hot smoked fish, produk biasanya segera didinginkan hingga suhu penyimpanan dingin yaitu sekitar 3 derajat Celcius di dalam ruang pendingin. Pendinginan ini penting untuk menghentikan proses pemanasan lebih lanjut serta menekan pertumbuhan mikroba yang mungkin masih tersisa. Setelah mencapai suhu yang stabil, produk biasanya dikemas menggunakan modified atmosphere packaging atau
vacuum packaging atau kemasan vakum, di mana kedua metode ini bertujuan untuk memperpanjang umur simpan produk dengan cara mengurangi jumlah oksigen di dalam kemasan sehingga memperlambat oksidasi lemak dan pertumbuhan mikroba aerob. Selain penyimpanan dingin, produk ikan asap juga dapat dibekukan pada suhu sekitar minus 30 derajat Celcius untuk penyimpanan jangka panjang. Dan pada suhu ini produk dapat disimpan minimal 6 bulan atau bahkan lebih lama, terutama jika dikombinasikan dengan kemasan vakum. Pembekuan memperlambat hampir seluruh reaksi kimia dan aktivitas mikroba yang dapat menyebabkan kerusakan pangan. Pada ikan yang berlemak, metode vakum packaging sebelum pembekuan sangat efektif karena dapat menghilangkan oksigen sehingga memperlambat proses oksidasi lipid yang dapat menyebabkan ketengikan. Namun penggunaan vakum packaging ini juga memiliki resiko keamanan pangan tertentu. Dengan tidak adanya oksigen di dalam kemasan, kondisi yang terbentuk menjadi lingkungannya anaerob, yang sangat mendukung pertumbuhan bakteri anaerob seperti Clostridium botulinum. Bakteri Clostridium botulinum mampu menghasilkan toksin botulinum, yaitu salah satu toksin biologis yang paling kuat yang dapat menyebabkan keracunan makanan serius atau botulisme. Oleh karena itu, dalam pengemasan produk ikan asap perlu diperhatikan bahwa bahan kemasan harus memiliki permeabilitas oksigen tertentu sehingga tidak menciptakan kondisi anaerob yang sempurna. Seperti itu ya teman-teman penjelasan terkait bagaimana pengolahan makanan yang akan diasapi atau smoking prosesnya itu seperti apa sih pada makanan seperti ikan maupun daging, di mana ada tahap penggaraman ya terlebih dahulu sebelum diasapkan. Nanti kita akan lanjut ke video pembelajaran yang isinya itu terkait bagaimana sih pengaruh pengasapan terhadap karakteristik warna, aroma, rasa, dan tekstur, lalu bagaimana pengaruh smoking terhadap mikroorganisme dan bagaimana sih efeknya terhadap kesehatan. Apabila ada pertanyaan, teman-teman dapat bertanya lewat email saya ya, fatma.syahbanu@fikes.unsika.ac.id. Mohon maaf tadi ya teman-teman ada kesalahan teknis, jadi video sebelumnya terpotong ya. Cukup dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.